Baru-baru ini kita dihebohkan dengan PPN 12%. PPN sendiri merupakan bagian dari pajak. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Di Indonesia, ada dua jenis pajak yang sangat penting untuk dipahami oleh individu maupun badan usaha, yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPH, pajak penghasilan. Kedua jenis pajak ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Divi Promedia akan mempelajari lebih dalam tentang keduanya. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan atau jasa. PPN ini merupakan salah satu jenis pajak konsumsi, yang berarti pajak ini dibebankan pada kegiatan konsumsi barang atau jasa oleh konsumen akhir. Dalam konteks ini, konsumen adalah pihak yang membayar pajak tersebut, meskipun pengumpulannya dilakukan oleh penjual. Misalkan kamu membeli sebuah barang dengan harga Rp100.000 dan dikenakan tarif PPN 12%. Artinya, harga barang tersebut setelah PPN menjadi Rp112.000. Rp100.000 12% PPN. Penjual akan menyetorkan PPN yang terkumpul tersebut ke negara. PPN merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan relatif stabil karena setiap orang yang bertransaksi di pasar akan membayar pajak ini. Dengan PPN, negara bisa mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan. PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha. Pajak ini lebih terkait dengan pendapatan atau penghasilan, yang berarti setiap orang atau entitas yang menghasilkan uang akan dikenakan pajak berdasarkan besarnya penghasilan tersebut. PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu berupa gaji, honorarium, upah, dan penghasilan lain yang bersifat pribadi. PPH ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan. Besaran PPH ini 5% dari penghasilan terkena pajak. PPH Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada kegiatan impor dan pembelian barang tertentu oleh badan usaha, seperti bahan baku industri dan barang modal. Contoh, Cindy membeli tas seharga $2.000, maka nilai pabeannya adalah $2.500. Dengan tarif bea masuk 15%, BA-nya adalah $225. Dari $225 tersebutlah kita mendapatkan dasar pengenaan pajak untuk PPN dan PPH Pasal 22, yaitu $1.500, $251.725. Menggunakan asumsi $1 $16.000, nilai konversinya adalah Rp27.600.000. PPN yang perlu dibayar Cindy adalah 11% Rp27.600.000 Rp36.000. Sementara itu, dengan tarif 7,5%, PPH Pasal 22 impornya adalah 7,5% Rp27.600.000 Rp70.000. PPH Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya. Pajak PPH 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan, pajak PPH 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Mempelajari PPN dan PPH adalah langkah penting bagi kita semua, baik sebagai individu maupun pelaku usaha. Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara kita berkontribusi pada pembangunan negara. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa lebih bijak dalam mengelola pajak dan mematuhi aturan yang berlaku, sambil berperan serta dalam memajukan Indonesia.